Papa Markus A. Kristianto yang dipengaruhi oleh Pendeta King Gidong menyatakan bahwa malaikat Tuhan adalah seorang malaikat, bukanlah pribadi daripada Allah yang esa sendiri. Pernyataan ini saya ambil dari bukunya Inilah Anakku yang Kupilih, Dengarkanlah Dia, halaman 433. Malaikat Tuhan yang menyandang nama Yahweh bukanlah pribadi daripada Allah yang esa sendiri. Saya menyatakan bahwa malaikat Tuhan yang menyandang nama Yahweh bukanlah pribadi daripada Allah yang esa sendiri. Dan Yahweh tidak pernah disebutkan sebagai gambar, wujud, dan rupa Allah, walaupun nama Yahweh ada pada dirinya. Dengan menyandang nama Yahweh, walaupun seorang malaikat, dia dapat bertindak laksana Tuhan Allah sendiri. Bahkan juga diberikan kuasa untuk menghukum setiap pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Saya menyatakan bahwa malaikat Tuhan adalah Allah sendiri yang menempatkan diri kepada manusia, bukan seorang malaikat ciptaan yang sekedar menyandang nama Yahweh. Kita mau baca Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun di Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat. Seorang malaikat dalam New King James Version, an angel of the Lord, malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini adalah Allah sendiri yang menampakkan diri kepada manusia. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 32 sampai 34 dan Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai pasal 4 ayat 17. Malaikat yang menampakkan diri di Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri disebut dalam Keluaran pasal 3 dan pasal 4. 1. Malaikat Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 2. 2. Tuhan dan Allah. Keluaran pasal 3 ayat 4 sampai 7 dan pasal 4 ayat 1 sampai 27. 3. Allah Bapamu, Amram. Keluaran pasal 6 ayat 19. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Keluaran pasal 3 ayat 6, ayat 15 dan 16 dan pasal 4 ayat 5. 4. Aku adalah aku, akulah aku. Keluaran pasal 3 ayat 14. 5. Tuhan Allah orang Ibrani. Keluaran pasal 3 ayat 18. 6. Tuhan Allah kami. Keluaran pasal 3 ayat 18. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Malaikat di sini adalah malaikat Tuhan, yaitu Allah sendiri yang menampakkan diri kepada manusia. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Banyak malaikat hadir dan digunakan dalam memberikan hukum Taurat. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 53. Mazmur 68 ayat 18. Galatia pasal 3 ayat 19 dan Ibrani pasal 2 ayat 2. Kita baca Mazmur 68 ayat 18. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Tuhan telah datang dari Sinai. Dalam Authorized Version, the Lord is among them as in Sinai. Tuhan ada di antara mereka seperti di Sinai. Kita baca Keluaran pasal 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri.
Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Malaikat Tuhan ini adalah Allah sendiri. Keluaran pasal 3 ayat 2, ayat 4-22, dan pasal 4 ayat 1-17. Dan Markus pasal 12 ayat 26. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 30-35. Dan ayat tandingan Ulangan pasal 4 ayat 15. Peristiwa-peristiwa penampakan Allah pada zaman Musa. 1. Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Keluaran pasal 3 ayat 1-4, Kisah para Rasul pasal 7 ayat 30-34. Ini adalah salah satu dari banyak contoh dalam Alkitab di mana malaikat Tuhan digunakan untuk Allah sendiri. Keluaran pasal 3 ayat 2 mengatakan malaikat. Sedangkan Keluaran pasal 3 ayat 4 mengatakan Tuhan melihat. Allah memanggil Musa dari tengah-tengah semak duri. Penampakan Allah pada zaman Musa 2. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai untuk memberikan 10 perintah di hadapan semua orang. Keluaran pasal 19 ayat 11-24 dan Ulangan pasal 5 ayat 4 ayat 22-29. Penampakan Allah pada zaman Musa 3. Dari para pemimpin Israel 74 termasuk Musa dan Harun melihat Allah dan makan bersama Allah di Sinai. Keluaran pasal 24 ayat 1-11. Penampakan Allah pada zaman Musa 4. Musa melihat Allah lagi di Gunung Sinai, muka dengan muka. Keluaran pasal 24 ayat 12-18. Penampakan Allah pada zaman Musa 5. Dalam Keluaran pasal 33 ayat 9-11, kita membaca tentang Allah yang berbicara dengan Musa saat dia memasuki kemah suci. Keluaran pasal 33 ayat 11 mengatakan, Tuhan berbicara kepada Musa muka dengan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Bahkan orang kafir memiliki pengetahuan tentang Allah yang terlihat muka dengan muka. Bilangan pasal 14 ayat 14. Penampakan Allah pada zaman Musa 6. Dalam Keluaran pasal 33 ayat 12-23, kita belajar tentang waktu ketika Musa meminta untuk melihat kemuliaan Allah dalam ayat 18. Bukan bentuk tubuhnya yang terpisah dari kemuliaannya yang telah dilihatnya berkali-kali. Allah menolak untuk menunjukkan kepada Musa kemuliaannya seperti yang diungkapkan di wajahnya, tetapi mengatakan Musa boleh melihat kemuliaan Allah seperti yang diungkapkan di belakangku. Keluaran pasal 33 ayat 23. Penampakan Allah pada zaman Musa 7. Musa melihat Allah di lain waktu seperti yang tercatat di Keluaran pasal 34 ayat 5-9. Keluaran pasal 34 ayat 5 mengatakan, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdirilah di sana dekat Musa. Penampakan Allah pada zaman Musa 8. Allah menampakkan diri kepada Musa dan seluruh Israel sebagaimana dicatat dalam Imamat pasal 9 ayat 23 dan 24. Imamat pasal 9 ayat 24 mengatakan, keluarlah api dari hadapan, tidak turun dari Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Ini menunjukkan kehadiran yang terlihat. Penampakan Allah pada zaman Musa 9. Dalam Imamat pasal 10 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa maka keluarlah api dari hadapan Tuhan untuk melahap imam-imam fasik yang mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan kepada mereka. Penampakan Allah pada zaman Musa 10. Menurut Bilangan pasal 12 ayat 4 dan 5, lalu turunlah Tuhan dan berdiri di pintu kemah pertemuan untuk dilihat dan didengar oleh Musa, Miriam, dan Harun. Penampakan Allah pada zaman Musa 11. Dalam Ulangan pasal 31 ayat 2 dan ayat 15 dan 16,
kita menemukan bahwa Musa berumur 120 tahun, yang pada saat kematian Musa, Ulangan pasal 34 ayat 5-7, Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Doa menerima Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau. Namun melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3, dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan oleh Yesaya. Juga, saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga, saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi Raja abadi yang menghancurkan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh-roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Tuhan saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku, Yesus telah menjadi juru selamatku, Yesus telah menjadi penyembuhku. Saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus yang hidup dari Nazaret.